Kami bersyukur untuk waktu ini lagi kami bisa duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik dan apa yang kami dengar boleh Tuhan mampukan untuk kami boleh melakukannya. Mampukan hamba-Mu juga di dalam menyampaikan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Baik, di bawah satu tema mengenal Kristus lebih dalam, saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya dan kita bisa menyimaknya di dalam hati. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang berbahagia mereka yang bukan saja membaca, namun yang melakukan dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ada sebuah film yang berjudul Tarzan of the Apes, ya, Petualangan Tarzan. Film ini sangat klasik dan begitu jadul sekali, ya. Ditulis dalam sebuah buku, diangkat dari sebuah buku, penulisnya adalah Edgar Rice Burroughs. Ya. Saudara-saudara, dia begitu pandai sekali di dalam menggambarkan kondisi alam Afrika, sampai pepohonan, bahkan binatang-binatangnya, aliran sungainya, keringnya tanah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Dan film ini sangat jadul sekali dan ini film klasik, saudara-saudara. Kalau ada sebagian yang mungkin kita pernah research di ini, film itu tidak berwarna, tapi ada juga yang berwarna, begitu. Saudara-saudara, tapi yang lucunya pertanyaannya begini. Edgar Rice, penulisnya adalah orang yang tidak pernah ke Afrika sama sekali. Saudara-saudara, Edgar Rice ini dia tidak pernah ke Afrika sama sekali. Jadi dia hanya membaca buku, mendengar dari orang, ya. Saudara-saudara, bagaimana mungkin dia bisa menceritakan itu dengan baik? Bagaimana mungkin dia bisa menceritakan secara mendetail kondisi Afrika yang sebenarnya? Tapi dia tidak pernah pergi ke sana, bahkan kalau sudah tidak pernah pergi, jangan tanya masalah tinggalnya. Datang saja dia tidak pernah. Saudara, dia tidak akan pernah mengenal tempat itu secara lebih mendalam kalau dia hanya bisa mendengar dari orang. Saudara, kita mengenal orang pun juga tidak hanya sebatas biografi, profilnya saja. Kita harus ketemu, harus ngobrol sama dia. Saudara, kadang-kadang begini, untuk kita bisa mengenal orang dari keluarga kita masing-masing saja ya, kita tidak akan mungkin bisa mengenal dia sampai begitu dalam. Saya pernah menceritakan satu kali pernah dalam satu pernikahan orang tua yang ke-50. Wah, ini kalau sudah 50 ini pasti sudah tua banget ini pasti nih, ya. Ulang tahun anniversary yang ke-50. Ya. Ditanya, "Opa, apa yang hal yang paling sulit untuk Oma dalam pernikahan ini selama 50 tahun menikah?" Opa cuma bilang apa? "Saya sampai sekarang masih belum mengenal Oma dengan baik." Perhatikan saudara-saudara. Sekian tahun pernikahan, dia masih belum mengenal dengan baik. Apalagi kalau kita sepintas hanya melihat profil, ya. Kalau seandainya kita hanya melihat dari gambaran-gambaran yang ada di sosmed, tidak bisa saudara-saudara. Paling tidak kita bisa ketemu dulu. Saudara-saudara, penjelasan di dalam teks Hosea pasal 4 ini adalah satu hal yang paling ngenes sekali ya untuk orang Israel. Mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak ada lagi pengenalan akan Allah, tidak ada lagi pengenalan akan firman Tuhan, kejahatan dan kekerasan sampai di satu titik rawan dalam teks ini. Begitu beratnya Tuhan mengatakan,
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa. Saudara-saudara, jadi kadang-kadang pada waktu saya merenungkan ini begini. Tuhan seberapa kenal sih saya, kadang-kadang ini menjadi satu evaluasi saya sebagai hamba Tuhan. Kita dengar khotbah, kita baca buku, kita baca renungan-renungan. Sampai di satu titik ada satu pernyataan yang mengatakan begini. Kamu tuh kenal Allah atau kamu tahu Allah? Saudara-saudara, coba kita renungkan. Kita kenal Allah ataukah kita cuma tahu Allah? Bagaimana mengenalnya saudara-saudara? Mungkin banyak sekali kalau seandainya kita bisa baca dalam satu artikel mendeskripsikan ya mengenal Tuhan itu begini. Saya tidak sedikit, cuma 2 saja saudara-saudara. Untuk bisa mengenal Tuhan, kita bisa melihat melalui penciptaan yang luar biasa. Saudara, di dalam pelajaran yang ada mengenal Tuhan untuk bisa melihat Tuhan itu yang begitu nyata. Ada Tuhan menyatakan melalui penyataan umum. Penyataan umum itu sangat jelas saudara-saudara. Melalui alam raya yang Tuhan ciptakan. Wah, ini bagaimana mungkin kalau seandainya planet di atas itu tidak berbenturan. Ribuan galaksi yang ada, ya, tata surya yang ada, mereka tidak berbenturan. Semua ahli perbintangan dalam sekian tahun ini akan memperkirakan akan ada benturan dengan bumi. Semuanya boleh saudara-saudara memperkirakan seperti itu. Tetapi adakah kita akan berpikir ini tidak mungkin berjalan begitu saja kalau tidak ada yang mengatur. Ini satu kebesaran Tuhan yang tidak mampu kita pikirkan saudara-saudara. Ini penyataan umum. Berikutnya kalau penyataan umum itu di dalam sejarah. Kehadiran Tuhan, satu kebesaran Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel saudara-saudara. Bangsa Israel itu terlihat sekali penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Sampai beberapa bangsa bilang begini. Kita takut menyerang bangsa Israel. Karena apa? Yang berperang itu Tuhannya bangsa Israel. Kita pasti binasa. Gambaran kehadiran Tuhan, ada tabu Tuhan, saudara-saudara. Ada tabu Tuhan di situ. Ini penyertaan Tuhan yang begitu umum juga yang bisa dilihat melalui alam raya. Penyataan khususnya saudara-saudara, yaitu karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita secara pribadi. Secara khusus Tuhan memberikan pengampunan dan karya keselamatan itu bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penyataan umum, suatu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, mungkin kita pernah berkunjung ke satu tempat, apakah di daerah pegunungan kah, ataupun mungkin ada orang yang melihat laut saja dia sudah merasakan begini, Tuhan Engkau besar sekali. Saya waktu di Batu saya kuliah, saya 2 kali naik Gunung Panderman saudara-saudara, mungkin pernah ke Batu, ada Gunung Panderman. Itu 2000 meter dari permukaan laut ya, 2000 mdpl. Sampai di atas saudara-saudara, tapi memang luar biasa itu perjalanannya sampai di sana. Saya pergi jam 11 malam. Jam 11 malam sampai di sana lebih kurang jam 4 pagi. Saudara-saudara, sampai di atas baru saya merasakan Tuhan Engkau begitu besar. Kita begitu kecil dan tidak ada apa-apanya. Mungkin saudara-saudara yang pernah naik gunung atau mungkin melihat satu suasana pegunungan, kita melihat ini tidak bisa terjadi begitu saja kalau tidak ada yang menciptakan dan yang mengaturnya. Saudara-saudara, Mazmur pun juga begitu menceritakan. Cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan. Langit menceritakan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengatakan seperti itu. Dan mereka merasakan seperti Daud sendiri. Perlindungan Tuhan itu begitu nyata. Tuhan seperti gunung batu. Ya, nyata sekali. Bahkan ada satu buku, saudara-saudara, saya lupa lagi ya. Ada tipe orang yang kalau seandainya melihat alam itu, dia merasa bahwa dia bisa bersolitud dengan Tuhan. Kalau seandainya dia melihat kondisi alam yang begitu indah, dia bisa bersolitud dengan Tuhan. Ada gemercik air, tetapi ada mungkin tipe orang yang kalau seandainya masuk gedung gereja, dia baru bisa bersolitud dengan Tuhan. Ada waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini Tuhan pakai juga untuk itu. Dan ini Tuhan ingin nyatakan bahwa bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan melalui hal ini. Yang kedua saudara-saudara,
melalui menerima Yesus Kristus. Ya, saya ingin mengajak kita memperhatikan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga kita bisa lihat di HP kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, mengenal di sini saya melihat begini. Dari satu kata ginosko, ya, epiginosko. Mengenal bukan saja tahu, tapi mengenal secara pribadi, secara mendalam. Saya kenal sekali, saudara-saudara. Saya kenal. Siapa yang tahu Pak Presiden Jokowi? Semua tahu. Tapi siapa yang kenal dengan dia? Kadang-kadang ya, kalau orang walaupun di foto saja sama Presiden, senang sekali saudara-saudara. Dipajang. Sekarang kenal enggak benar-benar kamu dengan Presiden? Di dalam keluarga saja kita pasti akan mengalami untuk kesulitan mengenal seperti itu. Saudara-saudara, di dunia sosial media saat ini ya, satu aplikasi LinkedIn itu begitu banyak orang yang memaparkan CV secara elektronik. Sekolahnya mendetail, profesor dan sekolah di sini dan segala macamnya. LinkedIn ini satu wadah dia ingin memperkenalkan, nih gue nih, begitu ya. Nih saya ini yang sekolah begitu tinggi. Saya nih yang orang juga pengalamannya begini-begini. Itu kayak seperti sifatnya CV secara elektronik. Tapi saudara-saudara, tetap kalau di dalam dunia pekerjaan orang ini harus dipanggil dulu. CV tidak bisa berbicara terlalu kuat. Tapi dia harus hadir, masuk di dalam pembicaraan yang ada agar dia tahu siapa orang ini. Saudara-saudara, sampai saya melihat di sini ada satu yang boleh dikatakan sebagai satu orang yang bergaul dengan Tuhan sampai mengenal dengan baik. Siapa saudara-saudara di Alkitab yang dikatakan dia bergaul dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, siapa? Tahu? Ya enggak tahu ya. Nuh dan Henokh. Saudara, ini luar biasa. Nuh dan Henokh adalah orang yang dikatakan mungkin ini epiginosko yang betul-betul dia mengenal dengan baik Tuhan itu. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh, bangunlah kamu bahtera di atas gunung. Ya. Saudara, orang goblok saja sebenarnya yang bisa bangun kapal di atas gunung. Orang-orang pasti akan celotehin. Nuh, mikir-mikir dulu, di sini tidak pernah banjir. Sekarang kamu suruh kamu untuk kita bangun di atas gunung. Saudara-saudara, ini gak masuk akal. Tetapi karena dia tahu Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia melakukan itu. Henokh sampai dia diangkat hidup-hidup, dia bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang boleh dikatakan sebenarnya Tuhan ini begitu tinggi. Dalam satu pemahaman yang kita tahu bahwa Tuhan itu begitu tinggi, kudus, yang mulia, yang sebenarnya kita tidak akan bisa menjangkaunya, saudara-saudara. Allah yang transenden, yang tidak mungkin kita jangkau, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menjelma menjadi manusia untuk bisa bertemu dengan manusia. Ngobrol. Apa kerinduan Tuhan dan maksud Tuhan? Satu teolog dikatakan Rudolf Otto ya, dia mengatakan begini. Allah yang Maha Kudus adalah sebuah nominus, artinya Allah yang Maha Kudus sebuah misteri suprarasional yang tidak dapat dipahami secara konsep dan akal manusia dan tidak mungkin kita bisa menghampirinya. Saudara-saudara, Allah itu begitu besar ya. Tetapi inilah yang pada akhirnya Tuhan yang sungguh berinisiatif menjadi manusia yang terus berusaha supaya kita apa? Bisa ngobrol, bisa mengenal dia dengan baik. Saudara-saudara, dosen saya sangat baik sekali di dalam menggambarkan begini. Dia bilang begini, ada seekor tupai begini ya. Dia loncat mungkin ngambil buah ini. Tok, dia lama-lama enggak nyampe. Dia loncat terus, dia nyampe. Langsung dianya bilang begini, buah ini kecut, enggak enak. Saudara-saudara, kadang-kadang karena kita tidak mampu memahami Tuhan, kadang-kadang kita punya pemikiran yang aneh.
Kadang-kadang kita untuk bisa mengenal Tuhan, kita kadang-kadang punya pemikiran menjudge Tuhan itu. Kalau seandainya kita diperhadapkan dalam banyak hal, kita langsung menjelekkan Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak mampu memahami. Tapi Tuhan menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk bisa bersama-sama dengan manusia itu. Saudara, inilah inisiatif yang Tuhan berikan bagi kita. Asal ada kerinduan di dalam hati kita untuk mencari. Saudara, di dalam perenungan ini dua hal yang ingin saya tekankan melalui penyataan umum, penyataan khusus, dan bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Melalui saat teduh, komitmen kita. Dalam setiap perenungan tetap harus ada satu komitmen di dalam diri kita untuk ada sesuatu yang kita kerjakan. Jadi tidak sebatas untuk kita bisa mendengar saja. Untuk bisa mengenal Tuhan, saudara-saudara, ada waktu teduh yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kita memberikan waktu teduh kita kepada Tuhan. Ini mungkin sebagai seorang hamba Tuhan, saya pasti tidak akan pernah berhenti berbicara di sini untuk memberikan bagaimana waktu teduh kita. Kadang-kadang kita tahu ada waktu-waktu di mana kita bisa duduk diam di kaki Tuhan. Kita tahu bahwa mungkin kalau sudah jam-jam segini kita sibuk, ngantar anak, mau bekerja dan segala macamnya. Tapi kita ada saat-saat di mana kita bisa duduk diam di kaki Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Saudara-saudara, Calvin ya menggambarkan begini. Alkitab itu seperti sebuah kacamata. Untuk supaya pada waktu kita membacanya, kita diperjelas bahwa kita ini manusia yang berdosa. Kita manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tozer ya, A.W. Tozer dia katakan juga begini, tetapi butuh juga Roh Kudus untuk memberikan penerangan. Saudara, itulah pentingnya di mana kita ada buku renungan ya, biasanya di dalam kehidupan kita, di dalam ini kan kalau ada gema ya. Dengan begitu kita bisa mengerti. Kadang-kadang kalau kita cuma baca saja, kita tidak mengerti, saudara-saudara. Tapi banyak hal Tuhan akan bisa nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan. Kita bisa semakin mengenal Tuhan. Lalu ini kalau seandainya kita baca, ini apa ya, Mazmur, Amsal, ini begitu ya. Kamu butuh buku renungan. Untuk supaya bisa membimbing kamu mengerti. Ya, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi di dalam perenungan yang ada, paling tidak kamu ada berkat yang kamu bisa terima. Saudara-saudara, di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 ya. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, saya merasakan di dalam renungan firman Tuhan, kita seringkali berkali-kali Tuhan menegur kita. Untuk kita bisa sadar, Tuhan engkau begitu baik memperhatikan saya. Semakin kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan tidak masa bodoh. Semakin kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan tidak cuek bagi kita. Tapi dia tetap juga menasihati kita. Kalau seandainya kita duduk di gereja, ada satu bagian firman Tuhan yang Tuhan juga pada akhirnya memperlengkapi kita. Dan bahkan bukan saja itu, tapi menegur kita. Kita pada akhirnya sadar, Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk kami juga melakukan firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan bisa memakai juga hamba Tuhan untuk hal ini. Pengenalan Tuhan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengerti Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun itu tidak mudah, saudara-saudara. Itu mengalami proses yang begitu panjang di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, melalui ibadah kepada Tuhan. Ibadah itu seperti satu korban syukur yang kita berikan. Baik di dalam doa, pujian, dan bahkan persembahan. Yang di dalamnya Tuhan inginkan bahwa kita boleh bersekutu. Tuhan ingin dia bersekutu dengan umatnya. Tuhan ingin kita bisa mengenalnya dengan baik. Tapi terkadang ya itu, kita jauh, kita masa bodoh. Ada satu TikTok saudara-saudara, dia bilang begini. Orang ini dia berdoa. TikTok ini dia bilang gini, Tuhan aku ingin mengenalmu. Aku ingin mengenalmu. Tiba-tiba ada tuh Tuhan Yesus bilang gini, oh kamu ingin mengenalku ya. Di dalam
Dalam doa langsung tiba-tiba bunyi handphone. Keting, notifikasinya bunyi. Keting, keting. Buka. Tuhan hanya tersenyum. Kamu mau kenal apa mau kenal orang lain begitu? Saudara-saudara, memang di waktu-waktu di mana kita ingin mengenal Tuhan lebih baik, matikan betul-betul HP kita, kalau bisa plane mode, ataupun kita betul-betul pegang Alkitab secara fisik, itu singkirkan sama sekali. Untuk betul-betul itu tidak mengganggu di dalam kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti Tuhan itu maunya apa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan orang yang menjadi cepat putus asa. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah marah sama Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak pernah akan komplain dengan Tuhan. Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ini, begitu sulitnya kita mengenal pasangan kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, ada sisi-sisi kita, oh saya kenal sekali orang itu. Belum tentu saudara. Dalamnya hati seseorang siapa yang tahu? Ya, cuma Tuhan. Tetapi disinilah satu usaha dari kita untuk tetap mencari Tuhan, untuk mengenal Dia. Di dalam dua hal ini, dalam saat teduh ibadah kepada Tuhan, adakah kita bolong-bolong? Adakah kita tidak memperhatikan semacam ini? Saudara, saya senang sekali dengan satu film inspirasi yang berjudul Lion, yang ngetren pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata saudara-saudara. Peristiwa ini terjadi di Kalkuta, ya, India. Seorang anak yang terlepas dari keluarganya. Waktu itu dia berjalan sama kakaknya. Ya, ini film ini dimainkan oleh Dev Patel, ya. Dan dianya terpisah anak ini dari kakaknya. Kakaknya juga waktu itu nggak tahu berjalan kemana. Dia terpisah. Nama anak ini Saru. Saudara-saudara, singkat cerita Saru ini akhirnya diangkat oleh seorang keluarga Australia. Ya, diangkat oleh keluarga Australia, dia besar, dia akhirnya bisa bersekolah, sampai sekolah setinggi mungkin dia ya. Tetapi dalam setiap perjalanan kehidupannya, dia selalu teringat sekali kalau seandainya dia melihat kereta api, rel kereta api yang selalu di mana dia sering berjalan dengan abangnya ini. Dia selalu teringat. Dia pingin sekali untuk mencari keluarganya. Saudara, teman-temannya bilang begini, oke, kalau kamu punya kerinduan seperti itu, coba kamu cari di Google Earth. Cari dia saudara-saudara di Google Earth ya. Posisi stasiun waktu itu di India, rata-rata bentuknya sama saudara-saudara. Bentuknya sama, ada tower-towernya dan segala macamnya. Tapi di dalam pencarian ini, karena dia tahu sekali keluarganya dan dia sangat kenal sekali saudaranya, dia rindu sekali terus untuk mencari. Terus dia coba sampai dia stres. Tapi akhirnya di satu titik dia ketemu. Ada satu tower yang begitu khas sekali. Setiap dia bermain, dia tahu sekali tower itu. Dia cari di Google Earth, saudara-saudara. Dapat. Dia kunci. Baru berikutnya dia cari. Dia naik kereta api. Naik pesawat. Kereta api. Dan dia turun. Saudara-saudara, pada waktu dia sampai, perkampungan rumahnya itu memang sudah berubah. Perkampungannya sudah berubah. Tapi dia mengenal beberapa orang. Dia perkenalkan, saya Saru. Ada satu ibu menangis. Dia langsung tarik Saru ini, ada ibunya. Ibunya masih hidup. Waktu pertemuan itulah yang begitu mengharukan. Saudara-saudara, karena apa? Karena dia tahu ibunya, dia mengenal keluarganya. Dia selalu berusaha untuk terus mencari. Saudara-saudara, film ini melihat begini. Kita adakah usaha untuk mencari Tuhan? Kalau seandainya kita tidak ada usaha untuk mencari Tuhan, pertanyaannya begini. Apakah kita benar-benar kenal Tuhan? Atau sekedar cuma tahu saja? Saudara, ini masih bulan pertama di dalam tahun ini. Coba, adakah kita berusaha untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada satu usaha untuk kita lakukan. Tuhan, saya ingin semakin mengenal Engkau lebih dalam. Banyak sekali lagu-lagu yang menceritakan bagaimana berusaha untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi
Apakah itu cuma lip sync saja? Tidak ada komitmen di dalam diri kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Biarlah Tuhan memberkati melalui perenungan ini dan kita semakin berusaha untuk tetap mencari Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam perenungan ini kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tolong kami sehingga kami bisa mengenal Tuhan menjadi semakin lebih baik. Tuhan, tolong ampuni kami di waktu-waktu mungkin kami seringkali masa bodoh, kami seringkali cuek kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, perjalanan iman kami. Biarlah Tuhan semakin memproses kami untuk semakin mengenal Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.